Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tak lupa pula, marilah kita mengirimkan salawat beserta salam kepada kepangkuan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawakan kita dari alam yang jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, adapun tausiah kita pada hari ini yaitu ada 4 tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dunia ini pun kita ketika mau memasuki sesuatu permainan, kita dimintakan agar memiliki tiket. Apalagi kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu dan pasti kita harus punya tiket masuk ke dalamnya. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Shadaqallahul azim. Jadi tiket yang pertama, kalau menurut surah Ar-Ra'd ini ayat 22 ini, yang pertama katanya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut yang pertama sekali adalah memiliki kesabaran. Sabar dalam beberapa hal. Yang pertama, sabar dalam hal ibadah. Seperti ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini, kita dituntut harus sabar. Ketika kita diperintahkan makan sahur, bangun sebelum jam 5 pagi, kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, kita harus sabar untuk menahannya. Jangan melakukan seperti makan, minum, dan hal-hal yang lain. Sebelum terbenamnya matahari, kita tidak diperbolehkan untuk mencicipi makanan, walaupun banyak makanan di hadapan kita. Harus sabar. Kemudian melaksanakan sholat, kita juga dituntut harus sabar. Kalau sholat zuhur itu 4 rakaat, maka jangan berhenti sebelum sampai 4 rakaat.
Jangan nanti 3 rakaat sudah salam. Itu namanya tidak sabar dalam hal ibadah. Bagaimana diperintahkan kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, seperti itulah yang wajib kita laksanakan. Sholat itu punya bacaan, punya tajwid, punya makhraj di dalam melaksanakan sholat. Jadi kalau ada kita lihat orang yang melaksanakan sholat 7 menit selesai 23 rakaat, itu bisa kita katakan tidak ada kesabaran dalam melaksanakan ibadah itu. Di mana kita membaca surah Al-Fatihah yang baik, di mana kita membaca doa-doa iftitah, membaca doa tahiyat, apakah mungkin selesai dalam 7 menit dengan jumlah rakaat yang begitu banyak? Sudah barang tentu itu tidak baik menurut ajaran Islam yang sebenarnya. Itu yang pertama. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim, yang pertama. Kemudian yang tiket yang kedua, wa aqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, kita kerjakan. Itulah merupakan perintah Allah yang kedua sebagai tiket menuju masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita ingin meraih tiket ini, maka kita jangan melupakan untuk terus selalu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jangan kita membuat sholat sesuka hati kita, sekehendak hati kita. Itu tidak boleh. Sholat diperintahkan tepat pada waktunya. Itu tiket yang kedua. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu membelanjakan harta yang kita miliki baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita ingin memiliki tiket yang ketiga ini, maka belanjakanlah harta benda kita ke dalam jalan yang baik. Meninfakkan sebahagian daripada harta kita untuk hal-hal yang baik. Mensedekahkan, bisa ke masjid, bisa ke tempat-tempat pengajian, kepada anak-anak yatim, fakir miskin. Sisihkanlah sebahagian dari harta kita itu, boleh secara terang-terangan, juga baik secara sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu yang saya muliakan, adapun tiket yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yaitu menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini yang agak sulit. Ketika kita mendapat keburukan dari orang lain, mendapat cacian, makian dari orang lain, sangat sulit kita menolaknya dengan kebaikan, membalas dengan kebaikan. Tetapi inilah yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan tiket menuju surganya Allah. Ini yang harus kita lakukan, yaitu menolak kejahatan dengan kebaikan. Jangan kita dibandingkan dengan pohon yang ada di pinggir jalan. Lebih baik pohon jeruk yang ada di pinggir jalan ketika
dibandingkan dengan kita manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini. Bagaimana pohon jeruk di pinggir jalan? Ketika pohon jeruk itu berbuah dilempari dengan kayu, maka dia membalas dengan buahnya yang manis. Dilempar dengan batu, dia balas dengan buahnya yang besar-besar, yang merah-merah, dia jatuhkan ke bawah. Kita coba berusaha seperti itu. Ketika kita dicaci maki, balaslah dengan senyuman. Ketika kita dihina, balaslah dengan kebaikan. Karena hal ini merupakan yang sudah pernah dilaksanakan Rasulullah SAW ketika berangkat menuju ke masjid, melewati rumah seorang Yahudi. Ketika Rasulullah lewat dari depan rumahnya, maka Rasulullah diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Lalu Rasulullah menoleh ke atas, rupanya ada orang yang meludahi saya. Rasulullah lanjut terus berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian besoknya demikian juga, Rasulullah diludahi lagi. Tetapi Rasulullah tetap terdiam dan lanjut melaksanakan sholat menuju ke masjid. Sampai hari yang ketiga. Di hari yang keempatnya, Rasulullah sengaja berjalan pelan-pelan di depan rumah orang Yahudi tersebut, tetapi tidak ada yang meludah. Kemana ini orang Yahudi yang selalu meludahi saya? Tetapi orang Yahudi itu tidak lagi meludahi, rupanya sakit. Lalu Rasulullah bertanya kepada tetangga yang lain, "Wahai tetanggaku, kemana ini orang Yahudi yang biasanya meludahi saya?" "Oh, dia sakit ya Rasulullah." Setelah diberitahu sakit, maka Rasulullah berjalan terus menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah pulang dari masjid, lalu kembali Rasulullah ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kamu memiliki perbekalan kurma?" "Ada ya Rasulullah," kata istri Rasulullah. "Lalu bungkuskanlah kurma itu, saya akan membawakan ke tempat tetangga kita." Lalu Rasulullah berjalan menuju rumah orang Yahudi yang sakit tadi dengan membawakan sekantong kurma. Setelah sampai di situ, Rasulullah masuk dan orang Yahudi terkejut. Padahal Rasulullah sudah diludahi, tetapi ketika dia sakit, malah Rasulullah yang pertama sekali menjenguknya. Sungguh mulia akhlak Rasulullah. Dengan kejadian itu, maka orang Yahudi tersebut langsung mengucap 2 kalimat syahadat dan masuk ke dalam agama Islam yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari pelajaran ini marilah kita amalkan. Kita berusaha menjadi orang yang membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan, supaya kita mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ulaika lahum uqbad dar. Bagi mereka itulah balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain balasan bagi kita yang melaksanakan keempat hal ini, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin untuk tausiah kita pada hari ini hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.